أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Deren, semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezekinya, dilapangkan segala urusannya, dan diberikan kesehatan. Pada video kali ini kita akan membahas tafsir dalam surat Al-Quran, yakni Al-Muluk. Surat ini terdiri dari 30 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat At-Tur. Nama Al-Muluk diambil dari kata Al-Muluk yang terdapat pada ayat pertama. Surat ini artinya kerajaan atau kekuasaan. Dinamai pula surat ini dengan Tabarak atau Maha Suci. Tentang pokok-pokok isinya, hidup dan mati ujian bagi manusia. Allah menciptakan langit berlapis-lapis dan semua ciptaannya mempunyai keseimbangan. Perintah Allah memperhatikan isi alam semesta, azab yang diancamkan kepada orang-orang kafir, dan janji Allah kepada orang-orang mukmin. Allah menjadikan bumi sedemikian rupa sehingga mudah bagi manusia untuk mencari rezeki. Peringatan Allah kepada manusia tentang sedikitnya mereka yang bersyukur kepada nikmat Allah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kerajaan Allah meliputi kerajaan dunia dan akhirat, kekuasaan dan ilmu Allah yang tergambar di alam semesta. Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan hidup dan mati supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala, azab yang diderita orang-orang kafir di akhirat, dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu mengelak. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya, sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kamu atau waktu di dunia seorang memberi peringatan? Mereka menjawab, benar ada. Sesungguhnya telah datang kami seseorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Mereka mengakui dosa mereka, maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Janji-janji Allah kepada orang-orang mukmin. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak nampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah, sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan dan rahasiakan, dan Dia Maha halus lagi Maha mengetahui? Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya.
dan makanlah sebagian dari rezeki-rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Ancaman Allah kepada orang-orang kafir. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahwa Dia akan menjungkir balikkan bumi bersama kamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi ini bergoncang? Atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahwa Dia akan mengirimkan badai yang berbatu? Maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Dan sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasulnya, maka alangkah hebatnya kemurkaanku. Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembang dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu. Atau siapakah Dia yang menjadi tentara bagimu yang akan menolongmu selain daripada Allah yang Maha Pemurah? Orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam keadaan tertipu. Atau siapa Dia ini yang memberi kamu rezeki jika Allah menahan rezekinya? Sebenarnya mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri. Maka apakah orang yang berjalan terjungkal di atas mukanya itu lebih banyak pendapat petunjuk, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Katakanlah, Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya lah kamu kelak dikumpulkan. Dan mereka berkata, kapankah datangnya ancaman itu jika kamu adalah orang-orang yang benar? Katakanlah, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya pada di sisi Allah, dan sesungguhnya aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, maka orang-orang kafir itu menjadi muram dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulunya kamu selalu meminta-mintanya. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersama dengan aku, atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Tetapi siapakah yang dapat melindungi orang-orang yang kafir dari siksa yang pedih? Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Penyayang. Kami beriman kepadanya, dan kepadanya lah kami bertawakal. Kelak kamu akan mengetahui siapa Dia yang berada dalam kesesatan yang nyata. Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu? Surat Al-Mulk menunjukkan bukti-bukti kebesaran dan kekuasaan Allah yang terdapat di alam semesta, dan menganjurkan agar manusia memperhatikannya dengan seksama sehingga mereka beriman kepadanya. Bila manusia itu tetap mengingkar, Allah akan menjatuhkan azab kepada mereka. Demikian sahabat Abah Deren dalam pembahasan video kali ini. Jangan lupa subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam sehat, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.